pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Penajam, Kalimantan Timur, itu adalah program PKI tahun 1955. Dan kalau kita mau bedah lagi keadaan di Penajam, Kalimantan Timur hari ini, tanahnya kosong. Sementara Istana Negara, sementara Monas, sementara gedung-gedung RRI, gedung TVRI, sadonya ada di Jakarta. Pusat-pusat pemberitaan, pusat-pusat pers, pusat-pusat polisi, pusat-pusat tentara, pusat-pusat pendidikan, universitas, berbagai pusat-pusat kegiatan perkantoran, itu semua nanti akan dijual kepada Cino. Dan kalau ada masyarakat yang tidak setuju, nanti akan ditangkap oleh polisi. Seluruh sistem kerja polisi akan menangkap siapa yang menolak pemindahan ibu kota. Jadi komunisme ini sekarang sudah berjalan secara deril. Kalau jamaah mau memahami, hari ini sebetulnya kita berbincang tentang menunggu saatnya bahwa kita akan melihat kembali berkibar bendera Palu Arit di mana-mana tempat. Karena anggota dan simpatisan, kader-kader dan titisan PKI sudah berjumlah 200 orang di DPR hari ini. Mereka mulai masuk sejak pemilu 1999. 2004 80 61-an orang, 83 orang, 118 orang, sekarang sudah 200-an. Apa tujuan mereka? Adalah mencabut TAP MPRS nomor 25 atau 66. Ketika saya ditangkap dengan tuduhan menyebut-nyebut di istana ada PKI. Ditanya oleh hakim, Saudara Alfian, kenapa Anda menyebut-nyebut di istana ada PKI? Hakim yang mulia, saya ini bukan anak kecil. Saya tahu resikonya apa yang saya katakan kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan, itu tadi adalah suara dari Alfian Tanjung, mantan narapidana, atas ucapan-ucapan senada semacam itu yang sering sekali menggemborkan isu hoax, isu fitnah terkait dengan PKI. PKI. Ini salah satu tokohnya dan sudah pernah masuk penjara, sudah keluar. Tetapi masih belum kapok nampaknya. Makanya sekali lagi kalau orang kayak gini masih dibiarkan, tidak ditangkap segera oleh polisi, kebangetan negara ini. Kebangetan. Sekali lagi kebangetan. Luar biasa kan provokasinya. Sangat luar biasa, mengerikan, membahayakan. Makanya berkali-kali saya katakan, kalau orang yang berkehendak ingin menegakkan syariat Islamiyah, daulah Islamiyah, khilafahisme di tanah air ini tidak segera dihabisi, tidak ditangkap, model-model provokasi seperti ini akan terus terjadi, akan terus dihembuskan, mengotori, merusak Bhinneka Tunggal Ika, merusak kenyamanan berbangsa dan bernegara, merusak atmosfer Bhinneka Tunggal Ika yang kita cinta itu. Mau sampai kapan ya aparat keamanan membiarkan model-model begini dibiarkan terus memprovokasi massa, menebarkan kebohongan, menebarkan hoax. Seluruh program-program negara diserang dengan isu-isu hoax, provokasi-provokasi kebencian, fitnah. Dengan harapan tentu saja agar warga masyarakat di bawah tidak percaya dengan negara dan segala kebijakannya, yang pada akhirnya pada saatnya akan dihembuskan untuk melakukan perlawanan kepada negara, untuk melakukan pemberontakan kepada negara, untuk melakukan buhot. Dengan harapan visi misi mereka menegakkan khilafah Islamiyah tercapai. Itu aja visi misi mereka. Maka sekali lagi, sampai kapan kita akan membiarkan bajingan-bajingan tengik mengotori bangsa dan negara ini? Provokator-provokator keparat berdebah mengotori NKRI ini. Apakah akan menunggu masyarakat yang bergerak sendiri,
untuk menghajar orang-orang semacam ini, tentu ini harganya sangat mahal Pak Polisi kalau itu terjadi. Maka sebelum itu masih lebih baik orang-orang semacam ini dan gerombolan-gerombolannya yang tidak mau bertobat tetap terus-terusan memprovokasi massa, memprovokasi menebarkan kebencian hoak kepada bangsa dan negara. Tangkapin semuanya. Tangkapin juga orang-orang yang menyebarkan ideologi khilafah, ideologi salafi wahabi takfiri yang suka membid'ahkan, merusak, memusyrikkan, melawan, mengkafirkan kelompok lain. Larang mereka menyebarkan ideologi tersebut. Setiap ideologi yang berlawanan dengan NKRI, berlawanan bertentangan dengan Pancasila, dengan Undang-Undang Dasar 45 harus dilarang. Pelakunya harus dihukum. Itu adalah cara tercepat dan cara yang paling efektif untuk menghindari pertumpahan darah. Contohlah negara-negara sudah tegas terhadap kelompok-kelompok radikal semacam ini. Ada banyak negara dan berhasil, Turki. Walaupun memang tidak sedikit orang yang ditangkap, dipenjarakan puluhan ribu, bahkan mungkin mencapai 100.000 lebih di Turki itu tahun 2016 yang lalu. Di Mesir, Ikhwanul Muslimin dilarang. Penyebar ajaran radikal di garis ormas kelompok ini tangkap tanpa ampun di Mesir. Di Malaysia dilarang ajaran Salafi Wahabi. Di Brunei dilarang. Di Saudi puluhan ulama penebar ajaran semacam itu ditangkap. Indonesia mau kapan? Jangan terus-terusan menjadi bangsa penakut lah. 270 juta jiwa Indonesia adalah orang-orang yang dilahirkan dari putra-putra bangsa, anak-anak bangsa yang sangat mencintai bumi pertiwi ini, yang sudah sekian puluh tahun hidup dengan perdamaian, dengan kerukunan, rasa toleransi yang tinggi. Kita tidak rela tanah air ini dikotori oleh bajingan-bajingan kebarat yang merusak kebersamaan ini. Terakhir, kita akan menunggu pemerintah untuk bersikap tegas, khususnya aparat keamanan bersikap tegas terhadap bangsat-bangsat perusak kerukunan. Kapan mau ditangkap? Kapan negara ini akan dibebaskan dari para perusuh perongrong bangsa ini? Kalau itu diabaikan oleh aparat kita, maka jangan salahkan. Sekali lagi, jangan salahkan siapa-siapa kalau rakyat kemudian bertindak sendiri, daripada negara ini hancur oleh orang-orang yang membawa ideologi dari luar yang ingin memporak-porandakan negara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.